الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Kita bagi yang mempunyai kitabnya, silahkan dibuka bab ke-17 pada cetakan kedua halaman 124. Ada perbedaan sedikit dengan cetakan pertama. Ini cetakan kedua halaman 124 bab ke-17 hadis ke-46. Judul bab ke-17, orang-orang mukmin yang mati membawa dosa-dosa besar. Segala urusannya diserahkan kepada Allah. Bab ini menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman berlebih kurang di dalam keimanan dan amal mereka. Ada yang takwa, bahkan sangat takwa, as-siddiqun. Ada al-ulama, ada as-syuhada, ada as-salihin, ada juga orang-orang yang zalim, orang-orang yang fasik. Itulah orang-orang mukminin, tidak berada dalam satu keimanan. Mereka berbeda satu dengan yang lainnya. Maka yang kita bahas atau penulis membahas pada bab ke-17 mengenai orang-orang mukmin yang mati membawa dosa-dosa besar dan jelas ia belum bertobat. Maka urusannya diserahkan kepada Allah. Apa makna urusannya diserahkan kepada Allah? Ada yang bisa jawab? Tunjuk tangan. Jangan kalah sama akhwat. Ada yang bisa jawab? Mengapa urusannya diserahkan kepada Allah? Jawabannya ini. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 48 dan 116. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kepadanya. Itu yang tidak diampuni oleh Allah. Kalau sampai mati dia belum bertobat. Tetapi kalau sebelum matinya ia telah bertobat dan kembali kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Nama Allah apa? Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Afu, pemaaf.
At-Tawwab, yang menerima, maha penerima taubat. Orang-orang kafirin, musyrikin, orang-orang yang melakukan kesyirikan besar, ketika dia sadar dan dia kembali kepada Islam dan dia akan masuk Islam atau dia akan masuk Islam, Allah Jalla Dzikruhu Rahim, Karim, Rabb kita itu yang tidak diampuni apabila sampai mati ia tidak bertobat. Perhatikan lanjutan ayatnya. Lihat. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni yang di bawah syirik, selain dari syirik, bagi siapa yang Allah kehendaki. Berarti orang-orang mukminin yang mati membawa dosa-dosa besar dan dia belum bertobat, urusannya diserahkan kepada Allah. Ada kalanya Allah mengampuninya, ada kalanya Allah menyiksanya sesuai dengan kesalahan dan dosanya. Maka urusannya semua diserahkan kepada Allah. Ini akidah al-azimah yang agung dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa seorang mukmin itu tidak keluar dari keislaman walaupun dia mengerjakan perkara-perkara yang membinasakannya, kecuali syirik atau kekufuran, dan telah ditegakkan hujjah kepadanya. Paham sampai itu ya? Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Dan barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang sangat besar. Itsman 'azima. Ini ayat 48 surat An-Nisa. Lihat, dalam surat An-Nisa yang lain ayat 116, pada akhirnya ayatnya sama, pada akhirnya di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida." Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maka barang siapa yang syirik kepada Allah, sesungguhnya ia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Orang yang syirik itu melakukan dosa besar, isman azima, kata Allah. Dan orang yang melakukan kesyirikan itu, dia dhalla dhalalan ba'ida. Nah, ini yang harus dijaga benar-benar oleh seorang muslim dan muslimah. Bagaimana dia bisa menjaganya? Tentu dia harus memiliki ilmunya. Kemudian penulis membawakan sebuah hadis yang sangat terkenal, dan hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud dan Al-Imam Ahmad. An Abdullah bin Sunabihi qala, dari Abdullah bin Sunabihi. Ini terjadi kesalahan penyebutan dan penulisan dari sebagian perawi hadis. Diterangkan di halaman 126, perhatian. Di atas disebut Abdullah bin As-Sunabihi, dan ini jelas salah atau telah terjadi kekeliruan, karena yang benar adalah
Abu Abdillah As-Sunabihi yang namanya Abdurrahman bin Usailah dengan Ali. Dia seorang perawi thiqah dari kalangan tabi'in besar. Itu terjadi. Harusnya an Abi Abdillah kunyahnya. Tetapi sebagian salah dalam penulisan, penyebutan, periwayatan, sehingga disebut Abdullah bin Sunabihi. Walaupun kesalahan ini tidak membahayakan hadis, tidak mengurangi kesahihannya. Kesalahan nama. Tetapi menunjukkan bahwa hadis Nabi SAW senantiasa dijaga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lihat saja. Abu Abdillah menjadi Abdullah diketahui, diteliti, oh ini salah. Dan begitulah ada orang-orang yang memang ahlinya untuk meneliti hadis. Abu Abdillah bin Sunabihi, namanya tadi Abdurrahman bin Usailah, berkata, Za'ama Abu Muhammadin anna al-witra wajibun. Faqala Ubadah bin Samit, kadzaba Abu Muhammad. Ashhadu anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul خمس صلوات افترضهن الله عز وجل من أحسن وضوءهن وصلىهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. Abu Abdillah bin As-Sunabihi, Abdurrahman bin Usailah dengan sin, berkata, Abu Muhammad pernah berkata bahwa salat witir itu wajib. Jadi ada orang yang mengatakan salat witir itu wajib. Kemudian dibantah oleh sahabiyun jalil, sahabat besar, yaitu Ubadah bin Samit. Abu Muhammad keliru. Ini kadzaba artinya dusta, bohong dia. Tetapi dalam bahasa Hijaz itu sekitar Madinah, Mekah dan sekelilingnya, kadzaba itu bisa berarti maknanya salah atau keliru. Karena itu saya terjemahkan keliru. Ini keras sekali bantahannya. Kemudian Ubadah bin Samit mengatakan, aku bersaksi sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 5 kali salat saja yang Allah Azza wa Jalla telah wajibkan. Yang Allah wajibkan itu hanya salat 5 waktu. Tidak termasuk witir, itu maksudnya. Barang siapa yang membaguskan wudunya, salat pada waktunya, menyempurnakan rukuk dan khusyuknya, niscaya janji Allah kepadanya bahwa Allah akan mengampuninya. Yakni salatnya bagus, diawali dengan wudunya yang bagus, salat pada waktunya, ya, tidak di luar waktu atau selalu mengundurkan waktu sampai akhir. Kemudian ia menyempurnakan ruku, sujud dan khusyuknya,
maka ada janji Allah kepadanya bahwa Allah akan mengampuninya. Akan tetapi, lanjutan sabda Nabi SAW yang dibawakan oleh Ubadah bin Samit dalam rangka membantah Abu Muhammad yang mengatakan bahwa salat witir itu wajib. Akan tetapi, barang siapa yang tidak mengerjakan seperti itu, yang tersebut tadi, membaguskan wudu, salatnya pun bagus, di waktunya, menyempurnakan ruku dan tentu sujud dan khusyuknya, ya, atau ia meninggalkan salat. Karena lafaz yang dikatakan Nabi SAW, wa man lam yaf'al, barang siapa yang tidak mengerjakan seperti itu, maka tidak ada janji Allah kepadanya. Kalau Allah mau mengampuninya, pasti Allah akan mengampuninya. Dan jika Allah mau menyiksanya, niscaya Allah akan menyiksanya. Nah, ini urusannya diserahkan kepada Allah. Dari hadis yang mulia ini, hadis yang sahih ini, keluarlah hukum pertama bahwa salat yang wajib itu hanya salat 5 waktu. Selebihnya sunnah. Beredar antara hukum muakkadah, sunnah muakkadah, seperti salat rawatib, atau hukumnya sunnah biasa, mustahab, tidak wajib. Karena yang Allah wajibkan hanya 5 waktu saja. Sebab kalau ada salat yang wajib selain dari salat 5 waktu, tentu Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, sahabiyun jalil, tidak akan membantah Abu Muhammad ini. Iya, ada salat yang wajib. Padahal salat witir termasuk salat tahajud itu sunnah muakkadah, tetap dikatakan tidak wajib oleh Abu Muhammad, oleh Ubadah bin Samit. Bahkan beliau bersaksi, asyhadu, aku bersaksi, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW, khamsu salawatin iftaradahunna Allah azza wa jalla. 5 kali salat yang Allah fardukan, wajibkan, yakni hanya 5 kali salat saja yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan. Ini hukum yang pertama. Hukum yang kedua, bahwa orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, dan hal itu adalah dosa besar, tidak keluar dari Islam. Karena kalau orang yang meninggalkan salat keluar dari Islam, apa faedahnya sabda Nabi SAW, insya'a ghafara lahu wa insya'a adzabahu. Jika Allah mau, Allah ampuni, orang kafir tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini salah satu dalil bagi umumnya para ulama yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan salat wajib dengan sengaja karena malas. Saya ulang, karena malas, bukan karena mengingkari kewajiban, maka dia tidak keluar dari Islam. Di antara dalilnya banyak sekali, adalah hadis ini. Karena Nabi SAW mengatakan, wa man lam yaf'al, barang siapa yang tidak mengerjakan itu, maka Allah tidak ada janji, tidak ada baginya atas Allah janji. Allah tidak berjanji kepadanya untuk mengampuninya, maka urusannya diserahkan kepada Allah.
Nah, ini sesuai dengan judul bab. Orang-orang mukmin yang mati membawa dosa-dosa besar. Salah satunya adalah meninggalkan salat. Dan ini besar sekali. Dan sangat berbahaya bagi pelakunya. Karena bisa-bisa dia mati dalam keadaan murtad kalau ia tidak hilang keimanannya. Tetapi secara hukum, orang yang meninggalkan salat dengan sengaja karena malas tidak keluar dari Islam. Di antara dalilnya hadis ini. Oleh karena itu hadis ini sangat dibesarkan oleh para ulama. Dan yang ketiga, sesuai dengan judul bab, bahwa orang-orang mukminin yang mati membawa dosa-dosa besar, segala urusannya diserahkan kepada Allah. Kalau Allah mau mengampuninya, Allah ampuni dia. Walaupun dia belum bertobat. Kalau Allah mau menyiksanya, Allah siksa dia. Dalilnya adalah akhir hadis. Coba baca akhir hadis. In syaa ghafara lahu wa in syaa adzabahu. Jika Allah mau, Allah ampuni. Dan jika Allah mau, Allah siksa dia. Maka berjalan sesuai dengan masyiatullah. Dan kita tidak boleh mengatakan bahwa ini ahlul nar, ini ahlul jannah. Tidak boleh. Bagi saudara-saudara kita yang mati membawa dosa-dosa besar, kita berharap kepada Allah agar Allah mengampuninya. Kepada saudara-saudara kita yang mati membawa kebaikan-kebaikan yang secara lahiriah tampak di hadapan manusia, maka kita berharap kebaikan Allah berikan kepadanya, yaitu surga, dengan tidak memastikan. Semuanya berjalan dengan masyiatullah. Hukum yang keempat, ahli ilmu membantah paham-paham yang menyelisihi atau menyalahi agama. Lihatlah Ubadah bin Samit. Begitu mendengar ada orang mewajibkan salat selain salat 5 waktu, dia katakan dengan keras sekali, kadzaba. Yang pada sebagian wilayah negeri, kadzaba itu artinya bohong dia. Tapi saya mengambil terjemahan yang lebih ringan, keliru. Dan Abu Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu mengatakan kadzaba Abu Muhammad. Kadzaba artinya bohong. Dan itu artinya dalam bahasa Arab pada sebagian wilayah negara Arab. Orang bilang kadzaba, bohong dia. Nah, ini kan keras sekali. Dibantah dengan keras oleh Ubadah bin Samit. Pada sebagian wilayah Jaziratul Arab seperti di Hijaz itu Mekah, Madinah dan sekitarnya, kalau sekarang Saudi Arabia, itu kadzaba bisa berarti salah, keliru. Nah, itulah yang saya ambil terjemahannya. Dari sini keluar faedah bahwa ahli ilmu berkewajiban sesuai dengan kemampuannya membantah paham-paham yang menyelisihi syariat Rabbul Alamin. Ubadah.
begitu mendengar Abu Muhammad mengatakan bahwa salat witir wajib, langsung nggak ada, keliru dia atau dusta dia. Dari mana asalnya salat witir itu wajib? Begitulah. Mana dalil salat witir itu wajib? Dan saya bersaksi bahwa saya pernah mendengar Rasulullah SAW mengatakan bahwa salat yang wajib hanya 5. Kemudian beliau membawakan. Ini menunjukkan bahwa ahli ilmu membawakan hujjah dan dalil dalam memutuskan, menetapkan, membantah, itu harus ada dalil. Langsung Ubadah bin Samit, ini sahabiyun jalil, bukan sembarang sahabat, membawakan hadis yang ia dengar dan ia bersaksi, asyhadu anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Menunjukkan bahwa kewajiban salat 5 waktu dan hanya 5 waktu salat yang wajib itu masyhur di kalangan para sahabat, ma'ruf di kalangan mereka. Bahwa salat yang wajib hanya salat 5 waktu, selebihnya tidak wajib. Hatta itu witir. Padahal witir termasuk qiyamul lail. Dan ini jelas sunnah muakkadah. Ya. Menarik bab ini. Kemudian kita lanjutkan ke bab 18 dengan judul bab syirik adalah dosa yang paling besar yang dilakukan hamba kepada Rabb-Nya. Dalilnya adalah 2 ayat yang sebelumnya, dan di sini saya hanya membawakan ayat dalam surat An-Nisa. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Ayat yang satu lagi saya tidak bawakan karena itu menjelaskan kesesatan yang sangat jauh bagi mereka yang melakukan kesyirikan. Judul bab adalah dosa. Maka saya bawakan ayat yang menjelaskan bahwa dosa syirik itu itsman 'azimah. Kemudian di antara hadisnya, saya mengatakan di antara hadisnya karena banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang asyirku billah. Khususnya syirkul akbar, syirik besar. Karena syirik besar akan mengeluarkan seseorang dari keimanan dan keislamannya. An Abdullah qala Sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyu dhanbi a'zamu 'inda Allah. Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Qultu inna dhalika al-'azim. Qultu thumma ayyu? Qala wa an taqtula waladaka takhafu ay yat'ama ma'ak. Wa an taqtula waladaka takhafu ay yat'ama ma'aka. Qultu thumma ayyu? Qala an tuzaniya halilata jarika. Sahihun rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Yang dalam bahasa Arabnya, ayyudz dzambi a'zamu indallah. Dosa apakah yang paling besar di sisi Allah kalau seorang hamba itu melakukannya?
Beliau menjawab, engkau menjadikan bagi Allah tandingan, sekutu, padahal Dia yang telah menciptakanmu. Karena bukan siapa-siapa yang menciptakan manusia, yang melakukan kesyirikan, yang menciptakannya Allah. Segala yang mereka sembah itu bukan pencipta. Ada yang benda mati, patung-patung, ada yang manusia yang lemah yang sudah mati, dan seterusnya. Semuanya makhluk Allah. Bagaimana engkau menyembah makhluk yang diciptakan dan meninggalkan penciptaan? Jadi jawaban Nabi ini mengajak orang untuk mengetahui secara nakliyah dan akliyah serta fitrah yang lurus. Perhatikan jawaban beliau, antaj'ala lillah niddan, yaitu engkau menjadikan bagi Allah tandingan. Kenapa engkau sekutukan Allah? Padahal Dia wa khalaqaka, Dia yang menciptakanmu. Dari sini keluarlah ta'rif. Jika kita ingin ta'aruf, mengenal apa itu syirik, ini dia hadisnya di antaranya. Selain ayat-ayat Al-Quran yang begitu banyak, asyirku billah ialah menyekutukan Allah yang menjadi hak bagi Allah. Hak Allah adalah diibadahi. Kalau manusia beribadah kepada selain Allah, maka ia membuat tandingan, sekutu yang menjadi hak Allah dan menjadi kekhususan Allah. Itulah asyirku billah. Qultu, Ibnu Mas'ud, aku mengatakan, kata Ibnu Mas'ud, sungguh yang demikian itu memang sangatlah besar. Menunjukkan Ibnu Mas'ud paham, betul besar sekali. Karena menyekutukan Allah yang menciptakan kita. Bagaimana mungkin masuk di akalnya orang yang berakal dengan akal yang sehat, yang memiliki ketegasan? Disambut oleh Ibnu Mas'ud, inna dzalika la'azim. Memang sungguh yang demikian itu, mengadakan tandingan bagi Allah, la'azim, sungguh sangat besar. Itu perkara, bukan perkara yang kecil. Dari sini keluar faedah bahwa perkara syirik bukan perkara yang kecil, tapi azim, dan dosanya pun besar. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi, setelah dosa syirik itu apa lagi? Tsumma ayyu? Kemudian setelah dosa syirik yang besar itu apa lagi? Beliau menjawab, engkau bunuh anakmu karena takut makan bersamamu. Yani engkau takut miskin dengan adanya anak itu. Dahulu, pada zaman dahulu, orang-orang jahiliyah membunuh anak-anak mereka yang ada bersama mereka, takut makan bersama mereka karena mereka takut miskin. Begitu juga sekarang sebagiannya. Bahkan ada berapa banyak bayi-bayi yang dibuang dan lain sebagainya. Dan ini dosa besar di sisi Allah.
Dan yang ketiga, aku bertanya lagi, kata Ibnu Mas'ud, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Zina dosa besar, dosa yang membinasakan. Tetapi dosanya itu akan lebih besar kalau dilihat kepada siapa ia melakukannya. Kalau ia melakukannya kepada ibunya, maka itu dosanya besar sekali. Lebih besar dari dosa zina itu. Kalau ia melakukannya kepada saudaranya yang mahramnya, itu pun besar. Kalau ia melakukannya kepada tetangganya, istri tetangganya yang harusnya tetangga itu dihormati, ya, dimuliakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Yang harusnya dia berbuat baik kepada tetangganya, malah ia berbuat kejahatan yang sangat besar, mengkhianati tetangganya dengan menzinai istri tetangga. Itu dosa besar. Kemudian dilihat lagi kapan waktunya. Anak-anak muda berzina, dosanya besar. Tapi kalau dilakukan oleh orang-orang udah syekh, syuyuh, lebih besar lagi dosanya. Begitu. Jadi zina harus dilihat dari satu sisi dosa besar. Kemudian dilihat kepada siapa ia melakukannya. Kalau ia melakukannya kepada mahramnya, oh itu dosanya melangit. Atau ia berdasarkan hadis ini melakukan kepada istri tetangganya. Kemudian siapa yang melakukannya? Beda antara anak muda dengan syekh. Kalau syekh orang-orang yang sudah tua, 50-an, 60-an, 70-an, dosanya lebih besar. Itu ada hadis yang lain lagi. Ya. Ya, itu dia. Nah, ini saya menjelaskan ada sejumlah hadis yang berbicara tentang permasalahan ini. Kemudian kita beralih ke bab 19 dengan judul adanya syirkul asghar, syirik kecil. Di antaranya adalah riya. Menunjukkan bahwa syirik terbagi dua. Syirkul akbar, syirik besar, mengadakan peribadatan langsung kepada selain Allah. Ya, walhasil memalingkan peribadatan dari Allah kepada selainnya. Salat menghadap ke kuburan dengan maksud mentakzimkan, mengagungkan orang yang mati itu. Atau meminta-minta langsung pada orang yang telah mati. Ya fulan, ya syekh fulan, dan lain sebagainya. Di kubur-kubur tertentu. Orang-orang itu baik sendiri atau beberapa orang atau beramai-ramai dipimpin oleh seseorang meminta langsung kepada penghuni kubur yang mereka anggap besar dan mulia menurut persangkaan mereka, maka itu syirkul akbar atau tawaf di kuburan. Karena tawaf ini peribadatan yang hanya Allah perintahkan untuk mengelilingi Ka'bah, Baitullahil Haram. Kalau itu dipalingkan kepada selain dari Ka'bah, kuburan, tawaf, itu syirkul akbar. Alangkah banyaknya dilakukan oleh sebagian manusia.
yang ia menyatakan muslim atau muslimun, tapi karena ketidaktahuan, ya, asyirkul asghar, syirik kecil, tidak mengeluarkan orang dari keislaman. Dikatakan syirik kecil seperti itu, walaupun dosanya besar, dosanya jelas besar. Dan syirik kecil itu umumnya perantara menuju kepada syirkul akbar. Wasilah. Misalnya seseorang memakai jimat. Dia pakai kalung, ini jimat ini. Jimat itu diyakini untuk mendatangkan manfaat dan menolak bahaya. Dia mengatakan ini sebagai sebab saja saya pakai jimat. Pada hakikatnya yang memberikan manfaat dan menolak bahaya Allah. Ini syirik kecil. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan jimat-jimat itu sebagai sebab yang syar'i. Tetapi kalau ia meyakini saya baru saja selamat dari tabrakan karena jimat ini yang saya pakai, berarti jimat itu pelakunya, maka ia masuk ke dalam syirkul akbar. Lihat perbedaannya tipis antara sebab dan pelaku. Kalau antum memakai jimat dan antum katakan ini sebagai sebab yang dapat mendatangkan manfaat dan menolak mudarat atau bahaya, sedangkan yang mendatangkan manfaat dan menolak bahaya pada hakikatnya Allah, maka antum telah melakukan syirkul asghar. Karena kapan Allah Subhanahu wa taala menjadikan jimat-jimat itu sebagai sebab yang syar'i? Tetapi kalau antum mengatakan bahwa jimat inilah pelakunya, ialah yang mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, maka antum terjerumus kepada syirkul akbar. Maka kepada orang yang memakai jimat dan yang sepertinya klinik-klinik, apa keyakinan antum ini terhadap benda-benda yang tidak bisa memberikan manfaat dan menolak mudarat ini? Kalau dia mengatakan, oh ini sebagai sebab saja, sebetulnya Allah yang mendatangkan. Antum melakukan syirik kecil. Mengapa? Karena Allah tidak jadikan jimat yang antum pakai itu sebagai sebab syar'i. Begitu. Nah, di antara syirik kecil adalah riya. Yakni ingin dilihat perkataan, perbuatan, dia mencari, yakni dia beribadah untuk mencari hati manusia, bukan karena Allah. Yakni dia mencari hati-hati yang ada pada manusia, mencari hati-hati manusia agar manusia menyanjung dan memuji. Banyaklah orang berbangga-bangga dengan beragam. Bukan karena Allah, hilang Allahnya. Tidak pernah disebut nama Allah. Pamer istilah bahasa kita. Kan ada hadis saya bawakan di kitab ilmu, hadis yang panjang sekali. Pertama, orang yang dihisab dan dimasukkan ke neraka dari orang-orang yang beriman, ya. Kalau orang-orang kafirin tentu telah terlebih dahulu. Orang-orang yang
berilmu, ahli Quran, ditanya pada hari kiamat, karena siapa? Apa yang kau lakukan ini? Ya, karenamu. Karena Allah. Allah berfirman, dusta engkau, bohong. Tapi engkau mempelajari Quran supaya disebut sebagai qari dan seterusnya. Lalu diseret melalui kepalanya dan dilemparkan ke neraka. Lagi orang yang berjihad mati syahid. Untuk siapa mati syahid ini? Untukmu ya Allah. Bohong. Bohong. Engkau berperang karena ingin disebut sebagai pahlawan, orang yang berani, dan sudah disebut dia pemberani dan seterusnya. Diseret lagi, dilemparkan ke neraka. Terakhir orang yang menginfakkan hartanya dermawan. Dia mengatakan di hadapan Allah pada hari kiamat, karenamu saya infakkan dan di jalanmu saya infakkan harta ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dusta engkau. Engkau menginfakkan harta supaya disebut sebagai orang dermawan. Dan sudah disebut di dunia engkau sebagai orang dermawan. Semuanya itu bukan karena Allah. Tapi karena satu tujuan. Yaitu mencari kemegahan di hati-hati manusia. Agar manusia menyebutnya, memujinya, menyanjungnya sebagai ini dan itu dan seterusnya. Ini riya. 3 orang itu dimasukkan ke dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Silahkan dibaca di bagian kitab ilmu. Berarti keikhlasan itu perjuangan seumur hidup. Yakni kita berjihad untuk memperoleh keikhlasan dan mengecilkan yang selainnya. Karena ini bagian dari asyirku billah. Walaupun dikatakan oleh Nabi SAW syirik kecil, tetapi sebetulnya inilah yang paling beliau khawatirkan. Perhatikan hadisnya. Hadis ke-48 tadi hadis Abdullah bin Mas'ud, hadis ke-47. An Mahmud bin Labid qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu wa ma asyirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya. Yaqulu Allah azza wa jalla lahum yawmal qiyamati idza juziya an-nasu bi a'malihim idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaa'a. Sahihun akhrajahu Ahmad fi musnadihi an Amr ibn Abi Amr an Asim bin Umar bin Qatadah an Mahmud bin Labid qala. Dari Mahmud bin Labid, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kamu, ini kepada sahabat, ialah syirkul asghar, syirik kecil. Para sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu wahai Rasulullah? Wahai Rasulullah, apa syirik kecil itu, syirkul asghar? Beliau menjawab, yaitu riya, pamer. Allah Azza wa Jalla berfirman kepada mereka,
orang-orang yang riya itu. Orang-orang yang beriman tetapi riya. Atau orang-orang munafiqun. Ketika manusia dibalas dengan sebab amal-amal mereka. Pergilah kamu kepada orang-orang yang kamu riakan dengan amal-amal kamu di dunia. Kemudian lihatlah, apakah kamu akan mendapat pahala dari mereka? Jawabnya tentu tidak. Tidak mungkin dapat pahala. Karena pahala ada di sisi Allah Jalla Dzikruhu. Ini pada hari kiamat nanti, ketika manusia dibalas dengan sebab amal-amal mereka. Dari sini keluar hukum yang sangat besar. Bahwa amal itu sebagai sebab seseorang masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka. Perhatikan sabda Nabi, ketika manusia dibalas yakni oleh Allah dengan sebab amal-amal mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang-orang yang riya ini, Pergilah kamu kepada orang-orang yang kamu riakan dengan amal-amal kamu di dunia. Tersingkap apa yang rahasia, apa yang tersembunyi di dunia. Tentu orang-orang yang diriakan oleh orang itu akan marah. Kalau begitu kamu beramal karena saya. Kan tentu ketahuan nanti di akhirat. Ini berbahaya. Berbahaya. Pergilah kamu kepada orang-orang yang kamu riakan dengan amal-amal kamu di dunia. Kemudian lihatlah, apakah kamu akan mendapat pahala dari mereka. Membaca hadis ini tentu membuat hati-hati kita kecil. Ciut, kata bahasa Jakarta. Apa saya sudah beramal dengan ikhlas? Atau amal-amal saya tidak ikhlas? Dan kerugian bagi saya menghabiskan umur puluhan tahun. Beramal ini dan itu. Tetapi saya mencari kemegahan di hati manusia. Ini bukan sehari dua hari. Setahun dua tahun. Tapi sepanjang hayat. Memperjuangkan keikhlasan. Karena syaitan tentu tidak akan menginginkan kita ikhlas. Pasti. Tidak mungkin syaitan mengajak keikhlasan. Syaitan akan mengajak kepada kesyirikan. Karena ini yang membinasakan manusia. Maka hadis ini jadi renungan panjang kita. Karena siapa kita beramal? Ada hadis. Innamal a'malu binniyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala amal dengan niat. Niatnya karena siapa? Karena Allah atau sesuatu yang lain. Dan ia akan memperoleh hasil dari apa yang ia niatkan. Kemudian Nabi SAW membuat tamsil. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan dalam rangka ittiba'ur Rasul. Dan barang siapa yang hijrahnya lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ala ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang akan ia peroleh atau wanita yang akan ia nikahi, maka hijrahnya tergantung apa dia hijrah. Lihat hadis yang besar sekali yang merupakan asas dari hadis ini dan asas bagi hadis-hadis yang lain.
Barang siapa yang beramal karena Allah dan dalam rangka ittiba'ur Rasul, maka ia akan memperoleh hasilnya. Dan barang siapa yang beramal karena dunia yang akan ia peroleh, atau sesuatu yang lain seperti perempuan yang akan ia nikahi, maka ia pun akan memperoleh bagiannya sesuai dengan niatnya. Ya. Ya. Ada lagi hadis yang orang bertanya tentang apa yang dimaksud berperang fi sabilillah. Ada orang perang karena marah, ada yang karena ingin disebut, dan seterusnya. Yang mana yang fi sabilillah ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Untuk tingginya kalimat Allah, yakni karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak hadis-hadis seperti itu. Agar selamat amal kita. Bagaimana kita mengusahakannya? Ya selalu kita mengingat seperti di hadis ini, bahwa yang memberikan pahala siapa? Allah. Dan apabila kita tidak ikhlas, tidak ada pahala bagi kita. Kan jelas hadis ini. Yaqulullahu azza wa jalla lahum yawmal qiyamati idza juziyan nasu bi'amalihim. Allah azza wa jalla berfirman kepada mereka, orang-orang yang riya itu, pada hari kiamat, apabila manusia, yaitu ketika manusia dibalas dengan sebab amal mereka. Yang membalas itu Allah. Akan terhina sekali apabila kita melakukan perbuatan yang tidak ikhlas, karena kita tidak akan memperoleh apa-apa. Dan kalau itu bisa ada di hadapan mata kita terus, insya Allah akan selamat. Ya. Nah, ini butuh perjuangan. Kemudian bab ke-20, sifat kalam atau berkata-kata bagi Allah. Yakni Allah disifatkan dengan sifat kalam, berkata-kata. Tetapi berkata-katanya Allah dikaitkan dengan masyiatullah, kehendak Allah. Kalau Allah mau, Allah berbicara. Kalau Allah tidak mau, maka Allah diam. Allah berbicara dengan suaranya, dengan huruf-hurufnya, dengan lafaznya, yang didengar oleh orang-orang tertentu. Seperti Nabi Musa alaihi salam mendengar firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan di banyak tempat, di beberapa tempat di dalam Al-Quran. Di antaranya surat yang terdekat adalah surat Toha. Perhatikan ayat 9
dan ayat 10 dan seterusnya. Wa hal ataka hadithu Musa, bukankah telah datang kepadamu hai Muhammad cerita tentang Musa? Idh ra'a naran faqala li ahlihim kuthu inni anastu naran la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'ala an-nari huda. Nabi Musa alaihi salam bersama keluarganya meninggalkan kota tempat dia menikah, Madian kalau tidak salah. Dia akan kembali ke Mesir. Tetapi di tengah perjalanan dia tersesat. Tidak tahu arah jalan ke Mesir kemana. Kemudian pada malam hari, di perjalanan malam, dari kejauhan Nabi Musa alaihissalam melihat cahaya api. Maka dia berkata kepada keluarganya, istrinya, Umkuthu, tinggallah di sini sejenak. Saya melihat ada api. Barangkali saya akan mendatangkan kepadamu sepotong dari api unggun, karena udara sangat dingin. Barangkali di api sana dia bisa bawa sebagian untuk menghangatkan badannya dan keluarganya. Atau aku dapatkan di sana, di api itu, petunjuk arah jalan menuju Mesir kemana. Barangkali ada orang di sana, saya akan tanya kemana arah ke Mesir. Falamma ataha, maka tatkala Musa mendatanginya, nudia, diserulah Musa. Ya Musa, yang menyuruh di siapa? Allah. Nanti Allah berkata-kata secara hakiki saat itu. Inni ana rabbuk, sesungguhnya aku Rabbmu. Fakhla'na alaika, tanggalkanlah kedua sandalmu. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa, sesungguhnya engkau berada di lembah tua yang disucikan. Ini suara Allah. Allah bersuara, tentu dengan hurufnya, dan suaranya didengar oleh Musa. Allah berfirman lagi, wa ana akhtartuka fastami' lima yuha, dan aku telah memilihmu hai Musa, maka dengarkanlah apa yang diwahyukan kepadamu. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku ini Allah. Oleh karena itu Nabi Musa dijuluki apa? Kalimullah. Kalimullah, orang yang Allah ajak berbicara. Kita tidak. Kita berbicara kepada Allah. Allah Maha mendengar apa yang kita bicarakan. Bermunajah. Di antaranya kita berbicara kepada Allah saat berdoa. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu beribadah. Dan saat kita salat, kullukum munajin. Tiap-tiap kamu, yakni orang yang sedang salat, berbicara, munajah kepada Rabbnya. Tapi Allah tidak berbicara kepada kita. Bahkan Allah tidak berbicara langsung kepada begitu banyak Nabi dan Rasul. Hanya orang-orang yang dipilih. Di antaranya Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj. Ya. La ilaha illa ana. Tidak ada satupun ilah. Ilah itu al-ma'bud,
yang diibadahi dengan benar melainkan aku. Maka sembahlah aku, maknanya tauhidkanlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Berarti Nabi Musa salat. Seluruh para nabi dan rasul salat. Ada waktunya, mungkin rakaatnya atau sifatnya mungkin tidak sama dengan kita. Syariatnya berbeda. Ini salah satu ayatnya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala disifatkan dengan al-kalam. Berbicara. Tapi Allah berbicara sesuai dengan kehendak Allah. Perhatikan hadis ke-49. An Adi bin Hatim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjumanun wala hijabun yahjubuhu. Sahih rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Adi bin Hatim orang besar beragama Nasrani. Dan ia masuk Islam. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang pun dari kamu, melainkan Rabb-Nya akan berbicara kepadanya, yaitu pada hari kiamat. Di dunia tidak ada yang diajak berbicara kepada Allah, kecuali 1, 2, 3 orang Nabi yang kita ketahui. Tetapi di akhirat Allah akan berbicara kepada kita. Tidak ada di antaranya dan di antara Rabb-Nya penerjemah. Kita akan paham. Dan tidak ada hijab yang menghalanginya. Allah akan tanya ini dan seterusnya. Menunjukkan Allah Subhanahu wa taala berbicara. Kemudian saya memberikan penjelasan halaman 134 hadis yang mulia ini bersama hadis-hadis lainnya telah menjelaskan dalam ketegasannya. Tegas hadis ini. Tidak ada sabar. Tegas sekali. Dan umumnya hadis-hadis Rasulullah SAW seperti itu. Bahwa salah satu sifat Allah, yakni sifat zat dan sifat fi'liyah perbuatan Allah. Sifat zat, sifat yang tetap ada pada Allah. Kan tidak mungkin Allah bisu. Ya. Allah berbicara, Allah berkata-kata. Dan disifatkan dengan sifat fi'liyah perbuatan Allah. Maknanya kapan Allah mau berbicara, Allah berbicara. Kapan Allah mau diam, Allah diam. Semuanya diserahkan kepada Allah. Sifat zat dan juga sifat fi'liyah perbuatan adalah berkata-kata atau berbicara dengan lafal, suara dan huruf. Nah ini perhatikan. Apa yang Allah mau dan kapan Allah mau serta sebagaimana yang Allah kehendaki. Juga menjelaskan bahwa Rabbul Alamin akan berbicara kepada hamba-hambanya dengan suara dan hurufnya pada hari kiamat. Walhasil, hadis yang mulia ini telah menjelaskan sifat kalam berbicara bagi Allah secara hakiki yang sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya, yang tidak sama dan tidak serupa dengan makhluknya, yaitu zatnya, perbuatannya, sifat-sifatnya, dan perkataannya. Allah berbicara tidak sama dengan pembicaraan kita. Karena Allah tidak sama zatnya, perbuatannya, sifat-sifatnya, dan perkataannya dengan makhluknya. Ini salah satu
akidah yang azimah, yang sangat agung, sangat besar, yang wajib kita imani. Dan ahlus sunnah manhajnya mengatakan seperti itu berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa Rabbuna tabaraka wa ta'ala disifatkan dengan sifat al-kalam, dan itu sifat zatnya dan sifat fi'liyah, perbuatannya. Sifat zat terkait dengan diri Allah, yakni tetap ada pada Allah, tidak mungkin hilang karena Allah tidak bisu. Sifat perbuatan terkait dengan pilihan Allah. Kapan Allah mau berbicara, Allah berbicara. Karena itu saya mengatakan, apa yang Allah mau dan kapan Allah mau, serta sebagaimana yang Allah kehendaki. Di antara kalamullah, pembicaraan Allah adalah Al-Quran. Kan kalamullah banyak. Taurat kalamullah, Injil kalamullah, Zabur kalamullah. Ketiga kitab itu sudah diubah secara besar-besaran oleh manusia, sebagaimana Rabbuna mengabarkannya di dalam Al-Quran berulang kali. Tetapi Al-Quran dijaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaganya. Semuanya kalamullah. Jadi kalamullah banyak. Karena itu kan tadi ada kaidahnya, apa yang Allah mau, kapan Allah mau, dahulu Allah mau, waktunya menurunkan Taurat, kemudian Zabur kepada Nabi Daud, kemudian Injil setelah itu. Waktunya Allah yang pilih. Dan sebagaimana yang Allah kehendaki. Taurat, Zabur, Injil berbahasa Ibrani. Sedangkan Al-Quran berbahasa Arab. Sebagaimana yang Allah kehendaki. Allah menurunkan berbicara kepada Jibril. Turun wahyu Al-Quran. Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Lafaz yang sama sebagaimana dia menerima dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukan ia meriwayatkan secara makna. Maka sebagian ahli bid'ah mengatakan bahwa kalamullah itu makhluk. Mereka mengatakan Al-Quran kalamullah tapi makhluk. Ini kufur. Jadi kita kufurkan secara umum, bukan orang per orang. Kalau orang per orangnya dibutuhkan ditegakkannya hujjah. Siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, fahuwa kafirun. Apa mungkin kul huwallahu ahad itu makhluk? Al-Quran Allah turunkan dengan ilmunya, dan ilmu Allah adalah sifat zat bagi Allah. Kalau Al-Quran itu makhluk, maka Allah makhluk. Maha suci Allah dari apa yang dikatakan Jahmiyah dan Mu'tazilah dan orang-orang yang mengikutinya. Ada yang mengatakan bahwa Al-Quran kalamullah, tetapi tidak letterlek secara makna, ibarat, hikayat disampaikan Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini madhab yang rusak. Berarti Jibril berkhianat, tidak menyampaikan lafaz yang Allah sampaikan
wahyukan kepadanya. Ini judulnya Al-Quran, kalamullah. Jadi salah satu kalamullah adalah Al-Quran. Dan ini yang tidak akan bisa manusia dan jin mengubah Al-Quran. Allah jaga. Di antara penjagaan Allah, berapa banyak orang yang hafal Al-Quran. Bahkan anak-anak kecil kita, berapa jumlahnya di dunia ini, dunia Islam, yang hafal Quran. Dari umur 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, 11 tahun. Dan imam-imam salat begitu banyak tersebar di negeri-negeri Islam, hafal Quran. Itu di antara penjagaannya. Oleh karena itu perkataan sebagian manusia tidak memerlukan lagi, kita tidak perlukan lagi hafal Quran karena sudah ada HP ini disimpan. Ini adalah perkataan orang-orang munafiqun yang agar manusia jauh dari Al-Quran. Apa bisa menjamin HP ini akan kekal? Kalau orang hafal Al-Quran, kapan waktu saja dia bisa menyampaikan Al-Quran. Itu di antara pemeliharaan dan penjagaan. Karena Al-Quran dimudahkan oleh Allah. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran. Maka adakah orang yang mau mengingatnya? Ini teguran. Mudah belajar membacanya, mudah menghafalnya, mudah memahaminya, mudah mengamalkannya, mudah mendakwakannya bagi ahlinya. Ambil agama kita dari Al-Quran dan hadis. Itu qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru minta bantuan pendapat-pendapat dari para ulama. Begitu cara beragama kaum salaf. Bukan menentukan salah satu madhab untuk diikuti, kata madhab ini, madhab itu. Ini bid'ah. Ini hadisnya. An Jabir bin Abdullah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu nafsahu 'ala an-nasi fil mawqif. فقال ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والدارمي والبخاري في خلق أفعال العباد dan seterusnya. Ini ada sanadnya. Yang artinya dari Jabir bin Abdullah, dia berkata Rasulullah SAW biasa menghadapkan dirinya kepada manusia di mauqif. Mauqif adalah di sini saya jelaskan tempat manusia wukuf, yaitu di Arafah sebelum beliau hijrah ke Madinah. Orang-orang kafir Quraisy dan bangsa Arab umumnya biasa menunaikan ibadah haji dengan cara-cara mereka yang di dalamnya penuh dengan kesyirikan. Maka Rasulullah SAW hadir di tengah-tengah mereka berdakwah. Beliau bersabda, tidakkah ada seseorang yang akan membawaku kepada kaumnya, karena sesungguhnya Quraisy telah menghalangiku menyampaikan perkataan Rabbku. Nah, itu ya, di garis bawahi itu ya. Fa inna Quraisyan qad mana'uni an uballigha kalam Rabbi. Karena orang-orang Quraisy menghalangiku untuk menyampaikan kalam Rabbi. Jelas di hadis ini Nabi SAW mengatakan Al-Quran kalam Rabbi, kalamullah. Ini hadis sahih. Kemudian saya memberikan penjelasan pada halaman 136 bahwa Al-Quran lafaznya dan maknanya adalah kalamullah, firman Allah, bukan makhluk
sebagaimana perkataan ahli bid'ah seperti Jahmiyah dan Mu'tazilah bersama orang-orang yang sepaham dengan mereka. Dan yakni Al-Quran bukan juga sebagai ibarat atau hikayat dari firman Allah yang ditangkap maknanya oleh Jibril, yang kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW secara makna, sebagaimana madhab bid'ahnya Asy'ariyah dan selainnya. Demikian ikhwan apa yang bisa kita bahas. Karena agar tidak terpotong, bab ke-22 cukup panjang, yakni penulis berbicara secara khusus mengenai hadis-hadis tentang sifat-sifat Rabbul Alamin, yakni sebagiannya. Nah, mengenai sifat dan nama Allah, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas atau melanjutkannya. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Kita istirahat sejenak, nanti kita akan melanjutkan dengan bersoal jawab.